Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Analia dari kelas PGMI 2A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengajar Bapak Nuardi M.Ed. Pada video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan materi tentang hubungan negara dan warga negara dengan pembahasan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakannya, diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Ada 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. Yang pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila, padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya, kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau disingkat dengan P4. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang harus dilakukan, apa tujuan, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas atau kebingungan. Yang ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain yaitu memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Kemudian, lembaga ini juga bertugas untuk membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. 3 hal ini tentu tidak berdiri sendiri, khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan. Berikutnya, saya akan menjelaskan gambaran tentang konsep, prinsip, dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. Poin A. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Poin B. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengamalan kehidupan politik nasional. Poin C. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. Poin D. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa
kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Poin E. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati, dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Poin F. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang atau warga negara. Poin G. Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, semua instrumen yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.